pemula, pendidikan murah dan berkualitas. Kita ke senyum. Oke Pak, slide-nya. Yang P3K coba tunjuk tangannya. Tunjuk tangannya. Ini dari SD SMP ya. Ya. Jadi, ya, bagi guru-guru kami yang P3K diharapkan untuk berinovasi dalam mengajar. Terutama ya, karena P3K itu kan pada muda-muda semua, ya kan? Kalau yang PNS kan udah pada tua. Ya. Nah, program pendidikan terjangkau itu pemula udah, ini untuk siswa, toilet udah, perbaikan kelas untuk sekolah. Next Pak. Next. Nah, program Guru Senyum ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru. Di mana sejahteranya? Kalau kita profesional pasti sejahtera itu pun akan mengikuti. Ya, kesejahteraan guru, pemenuhan kesejahteraan guru adalah prioritas utama, memastikan mereka mendapatkan dukungan yang layak untuk kebahagiaan dan kenyamanan saat mengajar. Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu dalam mengajar itu mendapatkan yang namanya rasa nyaman dalam mengajar, tidak merasa tertekan ataupun terpaksa, ya. Jadi dijamin agar kita mengajar itu dalam keadaan nyaman. Bekerjanya ini untuk yang P3K dan PNS dan juga PW itu 37,5 jam per minggu. Makanya Bapak Ibu masih, ini udah lewat ya Pak ya? Ya. Jam berapa pulangnya? 14.30 ya. Terus pemantauan jam itu melalui aplikasi Deli Serdang Sehat. Tadi udah upload SPB. Jadi absensinya gimana? Nanti pulang subuh. Oh iya. Yang penting nggak terlambat ya. Next Pak. Di sini ya, melalui komunitas belajar di sekolah, ya kita meningkatkan kolaborasi antar guru. Ya kita kan guru ini saya yakin memiliki potensi yang luar biasa, ya. Cuman ada cumannya, tidak digali, tidak diasah. Nah melalui forum grup diskusi ini, SDD ini, kita di sini berkolaborasi, ya, saling berbagi praktik. Dari berbagi praktik itu nanti itu akan memunculkan inspirasi-inspirasi yang bisa kita terapkan di kelas. Ya itu gunanya kita mengadakan FGD, ya. Jadi tujuannya tadi satu sekolah satu inovasi. Lalu saya kalau bisa setiap guru memiliki inovasi, ya. Next. Nah, yang pertama ini kita di tahap pertama ya, sosialisasi FGD dan inovasi yang kita laksanakan sekarang. Nanti di sekolah kita akan melaksanakannya melalui komunitas belajar. Kapan dilaksanakan? Ketika hari belajar guru tergantung sekolahnya. Hari apa? Berapa lama waktunya untuk hari belajar guru? Itu tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Ya. Sehingga nanti dari hari belajar guru itu akan terjaring inovasi dan praktik baik. Kalau kita kumpul-kumpul itu akan menginspirasi, ya. Daripada kita mengusik, kita kumpul bagaimana berbagi praktik baik, ya. Nular itu nanti. Dan nanti kita evaluasi dan refleksi apa yang harus ditingkatkan dan apa yang sudah bagus. Next Pak. Next. Yang slide 20. Yang kepala sekolah Pak Suharyanto aja yang jelaskan ya Pak.
model kompetensi guru, kayaknya ini yang dilaksanakan pemetaan, ya, pemetaan guru yang sekarang mungkin sudah ya, yang PW sudah selesai ya, sudah, kayaknya nggak perlu kita bahas Pak, pemetaan next, 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 next. Nah ini inovasi apa yang bisa kita ciptakan untuk mendukung transformasi pendidikan di Deli Serdang? Inovasi itu jangan terlalu tinggi hayalannya. Yang bagaimana menggunakan IT, bagaimana, jangan seperti itu. Jangan terlalu tinggi dulu mimpi kita ya, yang kontekstual dulu, yang bisa kita terapkan. Kalau Bapak Ibu searching di Google mengenai inovasi ataupun di YouTube, itu mungkin kita minder, kalau insecure, belum apa-apa, udah nggak sanggup, nggak seperti itu, ya. Yang dari yang sederhana dulu kita buat inovasi bagaimana membuat pembelajaran yang kreatif, ya, di mana murid terlibat penuh, murid memperoleh pengalaman belajar. Bagaimana caranya murid itu aktif, ya. Halo. Hai. Halo, hai. Oke. Udah terang matanya? Sebentar ya. Sekarang kita kan tidak bisa lepas yang namanya dari IT. Apakah Bapak Ibu sudah menggunakan IT atau melibatkan IT dalam pembelajaran? Makanya pemerintah ngasih nih TV ini, ya, agar kita memanfaatkannya dalam pembelajaran. Sudah dimanfaatkan Bapak Ibu? Bukan untuk karaoke aja kan? Ya. Jadi sudah dipermudah kita sebenarnya untuk berinovasi, ya, difasilitasi dengan fasilitas yang memadai. Cuman jangan hanya dipajang aja ya Bapak Ibu, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke, mungkin inovasi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebenarnya yang narasumber ini ya kan, salah satunya adalah Pak Suwito. Pak Suwito ini dia inovasinya banyak, ya, dan sering juara. Saya pun ada inovasi tapi nggak pernah juara. Tapi itu bukan berarti saya berhenti berinovasi. Saya tetap berinovasi walaupun tidak pernah juara. Saya, Bapak Ibu, saya ciptakan juga inovasi dan saya bolak-balik dan pernah juara. Padahal sebenarnya hari ini pemateri utamanya adalah Pak Suwito Setiadi. Dia itu memang banyak inovasinya, cuman Bapak itu ada berhalangan hadir. Ya, untuk inovasi ini kita nanti ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya paparkan. Untuk selanjutnya mungkin Pak Suharyanto yang memaparkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu kita lanjut ya. Belum mengantuk kan? Belum ya. Nah, Bapak, nanti karena sudah terlanjur absen pagi, tidak apa-apa. Sampai jam 11 malam di masih dibuka. Oke, ya, tidak masalah. Dan ini kita sudah izin sama dinas. Ya, silakan tidak apa-apa. Kalaupun kita terlambat, tidak masalah. Kalaupun sudah SPP juga boleh. Ya, jadi kalau sudah SPP silakan diupload. Kalau udah upload itu ada dispensasi dari dinas pendidikan dan kita sudah izin, sudah komunikasi karena ini semuanya untuk kemajuan dinas pendidikan Kabupaten Serdang. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi jangan bolak-balik nengok jam. Nah, saya tengok jam berapa ya. Jadi prinsipnya hari ini kegiatan kita sudah dapat izin ya Bapak Ibu ya. Jadi fokus saja karena ini kegiatan berkelanjutan. Direncanakan ini 2 minggu sekali kita akan mengadakan pertemuan. Ya, 2 minggu sekali sampai nanti jadi inovasi. Ya, jadi kita ini awal untuk melaksanakan sebuah karya besar khususnya di Kabupaten Serdang. Karena target kita Bapak Ibu minimal kita memiliki
100 inovasi, inovator di Kabupaten Desa. Ini target kita. Bapak Ibu ya, tepuk tangan dulu untuk guru hebat. Jadi Bapak Ibu diminta untuk hadir di sini paling tidak ya sebagai perwakilan di satuan pendidikan bisa menjadi inovator-inovator dan nanti bisa mengembangkan dan mengimbaskan. Yang kedua, harapannya nanti yang lain juga akan melakukan inovasi. Maka tadi kata Bu Sobaina, terutama ya Bapak Ibu P3K, diperhatikan, inovasi itu penting karena inovasi adalah bahagian dalam tanda kutip Bapak Ibu nanti bisa diperpanjang. Karena ada penilaian kinerja terkait dengan inovasi. Semakin banyak inovasi yang Bapak Ibu lakukan, yakinlah, mudah-mudahan Ibu selamat di tahun 2026. Jadi ini upaya didirikan supaya apa? Semua guru-guru dari Serang itu bisa sejahtera, kemudian berkualitas dan juga membanggakan. Baik Bapak Ibu, saya tadi mengingatkan kembali terkait dengan kompetensi kepala sekolah ya. Ini hadir ya kepala sekolah ya. Ya, kepala sekolah hadir 70 orang di sini. Ya, SD ada 49. Ya, TK ada berapa ya keseluruhannya ya? Baik, bisa kita sambung Bapak Ibu? Bisa. Masih fokus? Fokus. Oke, kita tes ya. Ketika saya belum bilang tepuk satu, tok, bisa? Bapak, tepuk satu. Oke, ketika saya bilang tepuk dua, tepuk dua. Ini ya, tepuk dua. Bisa ya? Tepuk dua. Bisa fokus ya, jangan ngantuk ya, pertanyaan ya. Tepuk dua. Oke ya. Kemudian tepuk tiga. Lewat, bisa ya? Berarti nggak ada suara. Bisa? Kita tes konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oke, fokus. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan semua. Ya, oke. Ini Bapak Ibu pengawas ya, senior saya. Ini ada beberapa modul kompetensi yang harus Bapak Ibu ketahui Bapak Ibu. Pertama, kompetensi kepala sekolah. Ya. Pertama, Bapak Ibu ada beberapa hal yang menjadi perhatian ya, bahwa memang sekarang kompetensi kepala sekolah itu secara umum ada 3 ya Bapak Ibu. Nah, yang sudah masuk grup ada? Sudah ya? Sudah masuk grup? Grup FGD? Silakan kalau kepala sekolah ada di grup kita bersama. Kalau di TK tanya sama kepala sekolahnya karena sudah di-share sama kepala sekolah TK. Yang belum dapat nanti bisa di-share ya oleh masing-masing pengawas ya, tolong di-share. Karena di situ semua materi termasuk absen ya, absen digital di situ semua termasuk video-video praktik inovasi. Baik, Bapak Ibu ada 3 kompetensi kepala sekolah. Pertama itu kepribadian. Ketika berbicara kepribadian berarti kepala sekolah harus menjadi teladan. Itulah sulitnya menjadi pimpinan, harus menjadi teladan dari segi disiplinnya, dari segi kinerjanya, dari segi sikapnya dan seterusnya. Namanya sudah pimpinan kepribadian. Yang kedua sosial, ya sosial ini ya berarti harus memperhatikan lingkungan sosial kita. Dan yang ketiga adalah profesional. Ya Bapak Ibu, saya singkat-singkat saja ya. Yang namanya profesional berarti menilai apa yang sebenarnya. Jangan menilai yang sudah memberi. Karena terkadang sifat manusiawinya itu muncul. Ketika dia sering memberi, maka nilainya amat baik. Ada yang nilainya amat baik Bapak Ibu? Nilai kinerja? Tidak ya? Nah, karena pimpinan kita luar biasa. Ketika nilainya di atas ekspektasi, maka harus diminta pertanggungjawabannya. Maka kami sebagai pengawas, jujur tak berani menilai kepala sekolah amat baik. Karena kalau sudah nilai sangat baik, yang diminta itu tanggung jawabnya pengawas. Apa buktinya dia sangat baik? Paling tidak portofolio. Yang kedua, dia pernah menjuarai. Paling tidak dia pernah menjuarai inovasi tingkat kabupaten. Barulah ya dia mendapatkan predikat sangat baik. Oke ya. Jadi ada 3 kompetensi kepala sekolah. Yang pertama kepribadian, yang kedua sosial, yang keempat
Yang keempat apa Bapak Ibu? Ini kepala sekolah ini. Ayo, ini tes nanti tes BPKS muncul itu. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya ulangi. 3 kompetensi kepala sekolah yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke ya, yang mau jadi kepala sekolah apa ya? Yang apa mudah-mudahan terpanggil dia di SIM PKB ya, mudah-mudahan. Oke, nah Bapak Ibu, ini ada beberapa indikator ya, nanti bisa dibaca. Di antaranya adalah matang orangnya, emosinya. Maka kalau ada kepala sekolah sedikit-sedikit marah, diperhatikan, gitu. Berarti kepribadiannya dipertimbangkan dan dievaluasi, gitu ya. Karena ternyata kepala sekolah itu moral emosi juga dijaga. Boleh marah boleh, tapi lihat situasi dan kondisi. Gitu. Oke, kemudian kompetensi sosial. Di antaranya adalah pemberdayaan warga serta pentingnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Artinya, kepala sekolah itu harus mampu memaksimalkan potensi yang ada di sekolah itu. Siapa yang memiliki potensi IT? Siapa yang memiliki kompetensi kreativitas? Siapa yang memiliki kompetensi seni dan seterusnya? Itu harus bisa dikembangkan. Ya. Kemudian profesional, pembangunan visi budaya satuan pendidikan gitu. Nanti dibaca ya Bapak Ibu ya. Nah, saya karena datangnya banyak lebih yang guru, saya maksimal ke guru saja. Ini penting Bapak Ibu. Nah, kalau kompetensi kepala sekolah tadi ada 3, kompetensi guru ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa kompetensi guru? 4 atau 3? Nah, udah jadi guru bertahun-tahun. Nah, berapa kompetensi guru? Ayo Bapak Ibu. 4 atau 3? Kalau dijemiti ragu ini. Nah, ya kan, dijemiti ragu. Berapa kompetensi guru Bapak Ibu? 4. Belum semua. Yang dia berarti nggak tahu. Berapa kompetensi guru? 4. Oke, baik. Nah, kompetensi guru itu ada 4, betul. Ya. Pertama itu kompetensi Pedagogi. Yang kedua kompetensi Kepribadian. Yang ketiga kompetensi Sosial. Yang keempat kompetensi Profesional. Ini harus Bapak Ibu pahamin. Karena dikatakan guru kalau dia memiliki 4 kompetensi. Kalau di antara 4 kompetensi ini tidak ada dalam diri Bapak Ibu, maka kompetensinya gurunya diragukan dalam bentuk. Namanya guru, ya kan? Berarti pedagoginya, cara mengajarnya harus bagus. Yang guru itu kreativitas dalam menggunakan model pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran harus kreatif. Namanya guru, pedagogi. Ilmu pedagogi itu harus matang dulu. Ya. Yang kedua kepribadian. Guru adalah di buku dan di ibu. Jangan guru ada anak datang cepat ya. Ibunya habis absen pulang. Ada seperti itu? Ada? Nah, anak-anak, besok kita tetap ya. Ya Pak, ya Bu. Gurunya cek naik jam 6. Di situ pulang, nanti pulang jam 8. Ada seperti itu? Tidak, saya yakin tidak ada di sini gitu ya. Nah, kalau ada di sini, maka kepribadiannya dipertanyakan. Oke ya, Bapak Ibu. Baru selanjutnya sosial. Sosial itu berarti harus pandai berkolaborasi, kerjasama. Perlu yang namanya kerja tim, Bapak Ibu. Kerja tim itu kerjasama kolaborasi. Guru itu penting cerdas, penting pintar, tapi kolaborasi itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena satu sekolah, satuan pendidikan itu bisa maju ketika ada kerja sama. Jadi kalau masing-masing mementingkan egonya, maka yakinlah satuan pendidikan itu akan maju. Maka yang diperlukan kepala sekolah adalah orang yang mau bekerja sama, bukan guru-guru yang pintar tapi tak mau kerja sama. Ya Bapak Ibu ya, bisa kerja sama dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain, bisa ya. Itu berarti Bapak Ibu memiliki kompetensi sosial. Lalu keempat kompetensi profesional. Ciri-ciri profesional itu berarti Bapak Ibu paham apa yang diajarkan. Saya ulangi, ciri-ciri guru profesional berarti paham apa yang diajarkan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah ditakdirkan menjadi guru kelas, maka semua mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan harus paham dan Bapak Ibu kuasai. Jangan Bapak Ibu mau jadi guru kelas, tapi materinya itu tidak Bapak Ibu pahami. Ya Bapak Ibu, nah yang belum paham tentang bahasa Inggris, nggak ada guru bahasa Inggris, harus belajar bahasa Inggris. Karena tahun 2026-2027, guru kelas wajib mengajarkan bahasa Inggris mulai kelas 3, 4, 5, dan 6. Ada cerita, itu konsekuensi dari guru kelas. Kalau Bapak Ibu
bisa dimaksimalkan. Baik, kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada level-level. Nah, level 1, Bapak Ibu baru memahami. Ya. Kemudian level 2, Bapak Ibu bisa menerapkan. Level 3, Bapak Ibu bisa mengevaluasi dan merancang. Ketika di level ini, ya Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah mengevaluasi dan merancang perbaikan dari proses pembelajaran yang dijalankan selama ini. Ya Bapak Ibu, baru level 4 bisa berkolaborasi dan berbagi praktik lain. Yang keenam, membimbing guru lain. Di level manakah Bapak Ibu? Level 1 sampai level 5. Adakah yang masih level 1 Bapak Ibu? Ada? Ada. Yang merasa, ya Bapak Ibu hati-hati. Berarti dia berada di level yang terendah. Ya. Yang kedua, level menerapkan. Level menerapkan berarti dia paham, dia bisa mengajar dengan baik. Itu berarti level 2. Level 3, dia sudah mengajar dengan baik, tapi mampu mengevaluasi apa sih yang bagus, ya, apa yang belum bagus, dia bisa mengevaluasi dan juga bisa melakukan perbaikan. Ketika Bapak Ibu sudah masuk level 3, membuat RPM, RTP, modul ajar itu sudah sendiri. Nggak download, cetak. Download, ganti nama, cetak. Kalau Bapak Ibu sudah level 3 tidak seperti itu. Kenapa? Karena sudah mampu merancang perbaikan. Nah, level 4 yang paling berat ini, Bapak Ibu bisa berkolaborasi dan berbagi praktik baik. Kalau Bapak Ibu sudah mampu level 4, maka Bapak Ibu sudah layak mendapat nilai di atas ekspektasi. Kenapa? Karena Bapak Ibu pengetahuannya sudah mampu berbagi kepada kawan-kawan yang lain. Ketika Bapak Ibu hanya mampu terhadap diri sendiri, berarti nilainya masih sesuai ekspektasi, maka baik. Tapi kalau Bapak Ibu bisa tunjukkan itu bisa bermain dengan orang lain, dibuktikan dengan sertifikat sebagai fasilitator, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai di atas ekspektasi. Jadi Bapak Ibu kalau mau mendapatkan nilai di ekspektasi, harus mampu berbagi kepada orang lain. Begitu. Dan itu sah secara regulasi aturan. Yang ketiga, itu bisa membimbing kawan untuk sebaya. Ini penting Bapak Ibu, karena itu langkah awal untuk kita melakukan inovasi. Sampai sini paham ya? Ini harus paham dulu, karena ini bahagian daripada langkah tahapan inovasi. Baik, Bapak Ibu, ini ya. Ada yang guru pertama itu kalau PNS golongan 3A, 3B, 3C, 3D ya. Ya, golongan 9 bukan golongan 9. Golongan 9 ya. Golongan 9, terima kasih. Golongan 3, golongan 3. Nah, golongan 3 itu minimal level 2. Ada yang minimal level 2. Level 2 yang mana nih? Terapkan. Berarti dia ngajarnya bagus. Ya. Kemudian pertama ini 3A, 3B ya. Ya. Guru pertama itu golongan 3A, 3D. Kalau dia P3K berarti golongan 9, golongan 10. Oke, apa Ibu? Kalau golongan 3D, yang lagi golongan 3C, 3D, ada di sini? Ada ya? Maka Bapak Ibu, maka minimal level 3, minimal. Ini tuntutannya sebenarnya. Minimal dia level 3 tuntutannya. Baru kemudian kalau golongan 4, 4A, 4B, 4C, minimal dia sudah level 4. Sudah mampu berbagi kepada orang lain. Kalau dia sudah level 4D, 4E, maka dia harus mampu ke level 5. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, menurut golongan ya, kira-kira sesuai nggak golongan saya saat ini sesuai dengan levelnya? Kalau PB ada golongan ya? Belum ya? Mau dikasih golongan? Oh ya, nah, itu aja lah. Oke, saya lihat dulu ya. Jadi ini Bapak Ibu, idealnya sesuai dengan levelnya. Guru pertama, berarti dia level 2. Guru muda, level 3. Guru media, level 4. Ahli utama dia level 5. Kalau ini Bapak Ibu sudah sesuai dengan kompetensinya, maka layaklah kita disebut sebagai seorang guru, karena ini adalah bagian daripada kompetensi guru. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ini saya khawatir ini. Nah, diam ini
belum makan atau memang sudah dihina sama suami beberapa kali kurang makan. Ya, dua-dua ya. Baik, kita deadline-nya jam 16 Bapak Ibu ya, jam 4. Jadi ada 1 jam lagi kita diskusi. Sebelum diskusi Bapak Ibu, saya tanyakan dulu. Siapa yang pernah membuat karya inovasi? Oke, Bu Amel. Oke, Pak Surya. Sunarya atau Surya? Pak Roni ya. Baik, kita ingin dengar dulu ya testimoni ya. Kita ingin dengar dulu testimoni, baru nanti kita akan melihat tayangan video ya. Karena kita sudah siapkan juga tayangan video yang buat satu inovasi dengan Tuhan dan Guru ya. Kali ini jadi inspirasi Bapak Ibu ya. Tapi sebelum ke sana, kita lihat yang dari dalam dulu ya. Oke? Bisa? Oke, kemudian Pak Roni bisa ya? Oke, siapa dulu Pak Roni atau Pak Roni dulu? Pak Roni dulu lah, laki-laki dulu. Pak. Oke, ladies first atau lanang-lanang first? Lanang-lanang first. Oke, Pak Roni silakan tepuk tangan untuk Pak Roni. Ayo Pak Roni, berikan dulu testimoninya Pak. Bagaimana inovasi yang sudah Bapak Ibu lakukan? Ya Bapak Ibu, paling tidak dari penjelasan Pak Roni nanti Bapak Ibu terinspirasi gitu ya. Silakan Pak Roni untuk memberikan testimoninya praktik baik. Apa yang sudah Bapak lakukan? Ya, jangan alasan sakit perut lah Pak. Ayo, silakan. Di sini ya Pak. Nah. Ya, oke, silakan Pak Roni Sunarya. Ya, ini salah satu inovator ini ya. Ini guru kebanggaan Ibu Robi atau Pak Robi. Tepuk tangan dulu. Testimoni. Saya pernah membuat karya inovasi, lupa pula nama Lah. tapi masih ada di YouTube saya memang. Kalau mau tengok YouTube saya pun ada. Atau dibuka SDN 16200 kita ada di situ juga. Di situ ada karya saya baru saya upload semata. Ada beberapa. Jadi inovasi yang pernah saya lakukan itu apa namanya? Literasi Pak. Berhubungan dengan literasi. Pak, pernah gitu Pak. Dan sampai masuk berapa persen dari lomba apa Pak namanya? 3. Tapi hanya beberapa persen saja. Saya teman-teman udahlah jalan maju. Padahal sama-sama nih Pak, bukan ada yang lain dari kecamatan lain pun nanya gitu. Kalau jalan pada sebenarnya ini satu Pak. Kurangnya dukungan dari beberapa lingkungan sekitar dalam menyiapkan itu. Tapi kalau kepala sekolah dukung semua yang minta berkas dan tangannya siapa? Jumlah yang kirim Pak, tempel. Jadi jangan digalang nanti guru apa lingkungan sekitar itu macam-macam gitu. Kalau saat digalang ini kita saling pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, pasti guru-guru kecamatan Galang ini bagus gitu kan, terus meningkat. Contohnya Bu Amel sudah pernah meraih prestasi, tepuk tangan dulu dong Bu, buat Bu Amel. Jadi yang pernah saya lakukan itu terkait literasi, dan ini program yang ada di sekolah saya Pak, bersama kolaborasi dengan kepala sekolah. Yang itu salah satunya kalau memang Senin itu upacara. Hari sekelas ini ada perubahan, itu kami biasanya apel literasi. Jadi pagi itu murid dikumpulkan dengan apel literasi dan numerasi. Kemudian ada Kamis mendongeng. Jadi setiap hari Kamis kami mendongeng. Dan alhamdulillah Pak, semalam terakhir ini inovasi yang berkembang ini kelas 1 Pak, mampu mendongeng dengan tanpa teks. Luar biasa, itu memang guru kelasnya yang harus intensif untuk mengikuti. Karena kan saya kan guru kelas 2, habis kelas 2, kadang-kadang guru kelas 1 ini dia nggak mau kalah sama Pak gitu. Roni semalam karena muridnya nggak pakai teks kelas 2 katanya. Awal ditantang lagi sama guru kelas 1, ternyata beliau lebih intensif mengajarkannya itu. Kemudian hari Jumat senam biasa, Sabtu saya literasi keagamaan. Nah, dalam literasi keagamaan itu kebetulan sekolah saya dan kampung di Petangguhan itu Pak rata-rata Islam. Jadi saya menggunakan literasi keagamaan dan anak-anaknya rata-rata hari ini untuk MC itu tanpa teks. MC tanpa teks. Kemudian literasi pengajiannya itu lebih mendalam. Itu Pak. Kemudian
kemarin itu saya punya grup yang namanya tim literasi. Di sekolah saya punya grup namanya tim literasi sudah berjalan 2 tahun. Tahun ketiga ini agak mandek Pak. Saya tengok murid-murid sekarang nggak ada inovasinya. Harus guru-guru yang mengarahkan. Jadi mungkin support itu pun juga kurang Pak. Makanya saya juga nggak lanjutkan karena syarat di IGA itu berlanjutnya program itu Pak. Lanjut terus, dia melihat sampai 2-3 tahun apakah program itu berdampaknya sangat besar atau tidak pada program literasi yang saya kembangkan di sekolah gitu. Nah, alhamdulillah juga kami di perpustakaan juga ada guru perpustakaan yang membantu kembang. Jadi itu pun sekitar program literasi, dan ternyata di rapor pendidikan kami banyak juga sedikit meningkat lah apa yang karena literasi kami yang melakukan perlahan demi perlahan. Dan semalam rapat dengan ibu kepala sekolah lagi progres untuk program membacanya gitu, jadi lebih diperdalam. Itu aja Pak untuk yang bisa saya sampaikan. Oke, dan untuk Pak Roni luar biasa ya, banyak inspiratif ya yang kita dapat.